Joey Barton bisa dibilang sebagai pesepak bola yang memiliki emosi tinggi. Ia beberapa kali terlibat perkelahian dengan pemain lain. Bahkan, Barton juga sempat bertengkar dengan rekan satu timnya sendiri. Kejadian itu terjadi ketika Barton masih membela Manchester City. Perkelahian Barton versus Dabo ini terjadi saat para pemain City melakukan latihan rutin. Dari berbagai versi yang disebutkan bahwa Barton lebih dahulu menekel Dabo dengan brutal. Dabo kemudian membalasnya dengan cara serupa. Setelah dibalas, Barton merasa kesal dan marah. Situasi panas pun terjadi di antara kedua pemain. Namun, begitu Dabo berbalik arah, Barton tiba-tiba memukul Dabo dari belakang. Perkelahian pun kemudian tidak terelakkan. Usai dipisahkan oleh para pemain City lainnya, Dabo pun harus menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Pemeriksaan atas Dabo menunjukkan tidak ada cedera serius. Namun, hidung yang mengeluarkan darah, bibir sobek dan muka lebam menghiasi wajah pemain asal Prancis itu. Akibat insiden tersebut, Dabo harus mendapatkan sejumlah jahitan di wajahnya. Bahkan, awalnya diperkirakan retina matanya sobek. Dokter pun sempat merasa was-was bahwa Dabo akan kehilangan mata kirinya. Mata saya luka berat. Untunglah saya tidak kehilangan penglihatan saya. Dabo yang merasa kesal akhirnya melaporkan Barton ke pihak kepolisian. Mendapat laporan tersebut, polisi akhirnya menyiduk Barton dengan tuduhan penyerangan. Anehnya, Willie McKay yang menjadi agen Barton menyatakan pembelaan terhadap Barton yang dinilai hanya membela diri. Sepanjang yang saya tahu, dia cuma membela diri. Tapi langsung masuk ke halaman muka di media karena ini Joey Barton. Padahal ini biasa terjadi di tempat latihan di Inggris dari Chelsea hingga Yeovil. Tutur Willie McKay kepada The Sun. Dabo kemudian merasa perlu untuk memberikan klarifikasi terkait insiden yang sebenarnya terjadi setelah mendengar sang agen mengklaim bahwa Barton hanyalah membela diri. Itulah sikap pengecut yang membuat saya benar-benar marah. Saya pun sangat terkejut Barton tega memukul saya dari belakang dan terus mengulang aksinya itu meski saya telah terkapar. Tindakannya itu benar-benar kasar. Dabo merasa perlu untuk meluruskan atau mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, terutama setelah di media massa muncul pembelaan dari agen Barton yang menuding justru Dabo lah yang berlaku agresif. Omong kosong. Saat itu kami semua sedang giat-giatnya berlatih, sebab kami tahu kami akan menghadapi partai besar derby melawan Manchester United di hari Sabtu. Seperti biasa, tackling terlihat di sana-sini. Tapi, aksi Barton lebih keras dari para pemain lainnya. Saya pikir, ia sedang kesal karena Richard dan terpilih menjadi pemain terbaik klub pilihan supporter. Satu ketika, ia mentekel saya dari belakang. Ketika saya mentekel balik dari belakang, tahu-tahu dia naik darah. Kami pun sempat saling dorong. Tapi, itu biasa terjadi saat latihan. Jadi, saya pikir perselisihan itu selesai. Tapi tiba-tiba, ketika saya kembali melanjutkan latihan, Barton memukul saya dari belakang. Saya terjatuh. Meski begitu, ia tetap saja memukuli wajah saya. Selepas dari Manchester City, Barton hengkang ke Newcastle United pada tahun 2011. Parahnya, kelakuan buruk itu masih dibawa tatkala sudah membela Newcastle United. Ketika Newcastle United berhadapan dengan Blackburn Rovers, Barton sempat memukul rusuk Morten Gams Pedersen yang merupakan gelandang tim lawan. Akibat pukulan itu, gelandang berpaspor Norwegia tersebut langsung terjatuh. Awal mula pukulan itu muncul karena Barton tidak senang dengan senggolan yang terjadi sebelumnya dengan Pedersen. Tak hanya itu, pada 27 Desember 2007, Barton bersama dengan sepupu dan adiknya juga sempat terlibat dalam sebuah penyerangan terhadap dua orang pemuda di kota Liverpool dalam keadaan mabuk. Dalam insiden tersebut, Barton tertangkap kamera CCTV menghujani salah seorang pemuda dengan belasan pukulan dan membuat salah seorang lainnya mengalami patah gigi. Setelah kejadian itu, Barton pun sempat menginap di penjara hingga malam tahun baru. Namun, ia kembali dibebaskan dan menunggu pemeriksaan lanjutan atas kasus tersebut. Tetapi, penyelidikan ulang kasus tersebut akhirnya tetap tidak bisa menghindari sang pemain dari jeruji penjara. Oleh pengadilan kota Liverpool, ia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Keputusan tersebut diambil usai melihat bukti rekaman video dari kamera CCTV dan melakukan dengar pendapat dengan organisasi media mengenai perilaku buruk Barton di ruang publik.